Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Banin dan banat SMP Muhammadiyah Al-Ghifari, insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya antum semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat sebagaimana yang Ustadz harapkan, dan senantiasa antum semua mendapatkan perlindungan dari Allah serta dimudahkan dalam segala hal, terutama dimudahkan dalam menuntut ilmu, sehingganya Allah Subhanahu wa taala menfaqihkan kalian di dalam agamanya. Baik, kemarin kita telah sampaikan tentang materi akikah, masih dalam materi sembelihan hewan. Kali ini materi tentang hewan kurban. Sama dengan akikah tadi, hewan kurban juga adalah proses pemotongan hewan. Tapi bedanya di sini adalah yang kemarin hewan akikah itu disyaratkan satu hewan itu hanya untuk satu orang, dan di sini hewan kurban ya itu tidak terbatas. Satu hewan bisa untuk banyak orang. Kenapa bisa begitu? Karena Rasulullah SAW pernah berkurban, dan Rasulullah mengatakan, ini adalah kurbanku dan kurban keluargaku dan kurban umatku. Jadi satu hewan kurban bisa untuk banyak orang. Itu bedanya hewan akikah dengan hewan kurban. Jadi kalau hewan akikah itu hanya satu orang, dan hewan kurban bisa untuk banyak orang. Dan bedanya adalah hewan akikah ya, itu bisa kapan saja proses pemotongannya, tetapi hewan kurban disyariatkan dan sudah ditentukan di tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik. Hari tasyrik itu hari apa sih? Hari tasyrik adalah tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi Idul Adha, hari raya kurban, itu 4 hari, tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, dan 13 Zulhijjah. Dan 4 hari ini itu disyariatkan untuk memotong hewan kurban. Jadi setelah hari ini itu tidak ada hewan kurban ya, tidak ada hewan kurban. Dalilnya adalah fasholli li rabbika wanhar ya, dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Al-Quran surat ayat 2, dan hukumnya adalah sunnah muakkad. Jadi keduanya ini adalah hukumnya sunnah muakkad, baik itu pemotongan hewan akikah maupun hewan kurban ya. Hikmahnya adalah yang pertama, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, sama dengan akikah tadi. Yang kedua, takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bentuk takarub kita, bentuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang ketiga, menghidupkan makna hari raya. Jadi di hari raya Idul Adha itu kita hidupkan dengan cara berkurban. Terus selanjutnya adalah mendidik kita untuk peduli dengan sesama. Nah, kenapa? Karena ketika hewan akikah itu kita tidak disyaratkan untuk membagikan hewan kurban, hewan akikah. Tetapi ketika kita memotong hewan kurban, kita disyariatkan untuk membagikan hewan-hewan pemotongan tadi, sembelihan tadi, untuk dibagikan ke masyarakat umum gitu kan. Terus
yang selanjutnya adalah mengajarkan kita, ya, mengajarkan kita umat Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat dermawan. Jadi kita tidak ada rasa pelit gitu kan terhadap sesama kita, bahwa ya kalau kita ada rezeki, kelebihan rezeki, ya kita berkurban dan daging hewan kurban itu kita bagi-bagikan ke masyarakat yang memang mereka berhak untuk mendapatkan hewan kurban itu. Jadi tidak ada pilih-pilih, tidak ada pilah-pilih untuk membagikan hewan kurban. Siapa saja boleh berhak untuk menerima hewan kurban, ya, tapi diutamakan adalah orang-orang yang fakir dan orang-orang yang miskin. Terus selanjutnya adalah membunuh sifat kebinatangan kita, ya. Apa sih sifat kebinatangan kita? Sifat kebinatangan kita, kehewanan kita itu adalah rasa tamak, ya. Karena sifat hewan itu adalah ada rasa tamak, ya. Kalau kita tamak terhadap sesama, maka masih ada sifat hewan di dalam diri kita, sifat, ya, sifat. Dan selanjutnya adalah sifat rakus, ya. Tamak dan rakus hampir sama tamak dan rakus ini. Yang kedua, yang terakhir adalah sifat kesewenang-wenangan, ya. Dengan kita berkurban, kita akan hilang rasa kesewenang-wenangan kita terhadap sesama kita, dan hilang, gitu. Kita diajarkan seperti itu oleh agama kita. Jadi kita tidak boleh rasa individualis, rasa kita bahwa kita ini hidup sendiri, gitu. Bahwasanya kita di dunia ini itu masih ada saudara-saudara kita, masih ada kerabat kita yang membutuhkan pertolongan kita, uluran tangan kita. Makanya kita disyariatkan untuk berkurban, melatih kita mempunyai sifat, ya, tidak kikir, tidak pelit, ya, mempunyai rasa sifat dermawan kepada sesama. Indah ya agama kita. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil ibrah dari pelajaran kita kali ini tentang hewan akikah dan tentang hewan kurban. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan dapat antum ambil, ya, hikmah dari ini semua, dan kita senantiasa memperbaiki diri kita, senantiasa kita bertakarub pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa kita ada rasa haus untuk menuntut ilmu, gitu. Kalau kita merasa cukup untuk menuntut ilmu, maka itu adalah orang yang bodoh, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat diterima. Dan setelah tutup dan baca doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.